rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mabu'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali untuk membahas irfan atau ilmu tasawuf yang temanya adalah berkenaan dengan rahasia-rahasia salat ataukah salat ahli ma'rifat. Pada pertemuan terakhir kita sedang membahas tentang bagaimana menghadirkan kalbu di dalam salat, dan pada pertemuan hari ini, malam ini, kita akan meneruskan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang pentingnya menghadirkan kalbu di dalam salat. Mari kita masuk ke screen. Ini terakhir kemarin tanggal 19 Oktober 24, jadi sampai di sini ya. Jadi pembahasan kita terakhir, memang yang bisa diberlakukan secara paksa hanyalah bentuk formal agama ilahi. Jadi kalau memaksakan salat boleh, tetapi bisa, tapi maksudnya cuma yang formalnya, zahirnya. Contohnya, anak-anak bisa diancam untuk salat. Kalau tidak salat nanti tidak diberikan uang jajan. Nah, anak itu salat, tetapi hatinya tidak ikut salat. Ya, bukan hanya itu. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga bisa diancam sama suaminya atau siapa kalau dia tidak salat. Tetapi ketika orang melakukan salat dalam keadaan diancam, ya zahirnya salat tetapi batinnya mungkin memberontak. Nah, seperti itu. Dan akhirnya yang salat bukan hakikatnya. Para nabi alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk mewajibkan bentuk formal agama ini semampu mereka. Tidak boleh dipaksa, semampu mereka saja. Ya, seperti kata-kata la yukallifullahu nafsan illa usaha, ataukah fadzakir innama anta mudzakir, beri peringatan, kamu hanyalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, tidak boleh memaksa. Supaya dengan begitu tatanan formal alam semesta ini menampakkan keadilan ilahi. Jadi supaya dengan begitu tatanan formal alam semesta ini menampakkan keadilan ilahi. Jadi menampakkan keadilan ilahi. Namun pada sisi batin manusia, mereka hanya bisa memberikan bimbingan agar manusia berjalan di garis ini dan mendapatkan kebahagiaan mereka sesuai pilihan bebas. Jadi ingat, sesuai pilihan bebas. Ya. Alhasil, janji tentang rahmat Allah yang maha luas ini kadang-kala dimanipulasi oleh setan untuk menipu manusia atau membuat kita tertipu. Sehingga tangan mereka benar-benar terpotong dari rahmat ilahi dengan alasan berharap pada rahmat ilahi. Jadi terpotong dari rahmat ilahi padahal dia melakukannya dengan berharap pada rahmat ilahi. Sekarang kita masuk pada judul baru ini, ya. Hadis-hadis tentang kehadiran kalbu. Jadi ada hadis-hadis tentang kehadiran kalbu. Jadi artinya Nabi cukup banyak berbicara tentang ini. Walaupun nanti tidak disebutkan, tapi diantaranya misalnya ada hadis mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, tidak perhatikan, ila suwarikum, kepada postur, kepada lahiriah kalian, postur tubuh kalian. Tidak melihat ganteng tidaknya, tidak melihat kurus gemuknya, tidak melihat bersih, maksudnya tuh elit tidaknya. Juga tidak melihat kepada harta kalian. Ila amwalikum juga tidak melihat. Lalu dilihat kepada apa? Walakin, akan tetapi
Yanzuru, Allah melihat, ila qulubikum, kepada kalbu, hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal perbuatan kalian. Jadi kalbu dan amal, jadi artinya apa? Amal yang benar adalah keluar dari kalbu. Jadi ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah kalbu kalian dan perbuatan kalian. Jadi itu yang itu yang akan kita bahas di dalam hadis-hadis berikut ini. Banyaklah hadis tentang masalah pentingnya kalbu ini. Ya. Jadi hadis tentang keadaan kalbu. Kami akan menukilkan sebagian kecil dari hadis-hadis Ahlul Bait Nabi yang suci alaihimussalam seputar dorongan untuk menghadirkan kalbu. Untuk menghadirkan kalbu. Ya. Dalam hal ini pada saat beribadah, terutama ibadah mahda, sholat ya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Bila kau tidak melihatnya, tidak melihatnya, maka pasti dia akan melihatmu. Ini biasanya disebut dengan hadis ihsan. Di terkadang Islam itu dibagi 3, ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Ya, jadi kalau ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau iman itu berkaitan dengan hati, akidah, sedangkan kalau berkaitan dengan Islam yang kelihatan. Semua yang namanya Islam itu kelihatan, sholat, berpuasa itu kan kelihatan kalau kita lapar. Zahir itu yang namanya Islam, harus ada kelihatannya. Walaupun yang dituju rohaninya, tetapi harus ada kelihatannya. Tapi kalau yang namanya iman, benar-benar di hati. Nah, tapi yang terakhir ada ihsan. Jadi kan iman, Islam, ihsan. Ketika Nabi ditanya, apa itu ihsan? Mal ihsan ya Rasulullah. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-ihsanu, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jadi yang namanya ihsan itu adalah anta'budallah. Kamu menyembah atau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Seolah-olah kau melihatnya. Seakan-akan di situ terjemahannya. Jadi menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Ya. Bila kau tidak mampu secara zahir melihatnya, maka pasti dia akan melihatmu. Nah, jadi ibudullah, sembahlah Allah, ibudullah, sembahlah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya. Fa'illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihatnya dan memang tidak mampu dilihat dengan panca indera, fa'innahu, maka sungguhnya dia yaraka, melihat kamu. Jadi pasti dia melihat kita. Karena di dalam surat Al-An'am itu dikatakan, ayat 103 itu dikatakan bahwasanya ya la tadrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi la tadrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absar, penglihatan. Kita sebut saja indra, panca indra. Tetapi dia mampu mencakup panca indra. Jadi la tadrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi dia tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tetapi dia menjangkau panca indera. Begitu saja dengan ini. Fa'illam takun tara, jika kamu tidak melihatnya, fa'inna, maka sungguhnya, yakinlah, innahu yaraka, dia Allah akan melihat kamu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sholat, makanya untuk mencapai derajat ini dibutuhkan yang namanya ma'rifat. Karena ma'rifat itu mengajarkan kepada kita apa yang disebut dengan tajalli Tuhan. Jadi segala sesuatu yang hari ini ada tajalli Tuhan. Sehingga apa saja yang kita lihat, yang kita rasakan, ya seakan-akan yang kita lihat dan rasakan itulah dia. Karena tidak ada apapun kecuali dia. Karena yang punya hak ada secara mutlak hanya dia. Yang lain itu adanya karena diadakan. Jadi dia tidak punya hak ada. Dia diadakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menarik adanya di sana, maka sesuatu itu menjadi musnah, hilang. Nah, dengan demikian, apapun yang ada sebetulnya
berada dalam keadaan sedang diadakan oleh Yang Maha Ada. Sehingga ketika kita menyaksikan diadakan oleh Yang Maha Ada, maka hakikatnya kita saksikan adalah Dia yang mengadakan. Maka yang kita lihat zohirnya itu namanya tajalli Tuhan saja. Seperti itu. Sama misalnya kita punya listrik negara, listrik kerajaan. Itu kan mesinnya atau pabriknya kilangnya jauh dari tempat kita, tidak kedengaran. Bisa berpuluh-puluh bahkan beratus kilometer, bahkan bisa ribuan kilometer. Tapi di depan kita, rumah kita, kok lampunya menyala, listriknya menyala. Ya. Nah, kita lihat bahwa menyalanya lampu itu ada sesuatu di belakang sana yang kita tidak lihat, yaitu namanya kilang PLN, kilang listrik negara. Nah, seperti itulah kurang lebih kaitannya dengan segala sesuatu yang kita lihat. Sehingga apapun yang kita lihat, hakikatnya yang kita lihat adalah Dia. Nah, itulah yang disebut dengan tajalli Tuhan. Jadi kita marifat kepada Allah, sehingga apapun yang kita saksikan adalah Dia. Seperti di dalam surat Al-Baqarah yang biasa kita angkat, wawalillahil masyriku wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ya, timur barat itu adalah kerajaannya. Lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur ataupun barat. Maka karena semuanya milik Allah, fa'ainama tuwallu, kemana saja kamu menghadap atau apa saja yang kamu hadapi, yang kamu lihat, maka pada dasarnya itu adalah Allah. Ya, fathamma wajhullah, yang kamu saksikan itu adalah wajah Allah. Apa artinya wajah? Jadi wajah itu artinya sesuatu yang dengannya kita mengenal Allah. Kan wajah itu kan cara kita untuk mengenal sesuatu. Nah, jadi saya kira hadisnya banyak. Nah, kita teruskan lagi. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan adanya dua tingkatan kehadiran kalbu. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan adanya dua tingkatan kehadiran kalbu. Pertama, jadi ada dua tingkatan kehadiran kalbu ya. Yang pertama, tingkatan ketika seseorang pesuluk itu yang menempuh perjalanan rohani, menyaksikan syuhud keindahan zat yang maha indah dalam berbagai tajalli manifestasi sang kekasih. Jadi itu tadi kita saksikan tajalli di sini ya. Ada tajalli di sini. Tajalli itu biasanya diterjemahkan dengan manifestasi ataukah penampakan. Penampakan. Maka ketika kita misalnya melihat daun pokok, daun pohon, itu namanya tajalli, manifestasi. Yang daun itu hanya penampakan. Ya, penampakan daun itu tempatnya dia nampak. Maka disebut dengan daun itu adalah lokus. Lokus itu tempat mengada. Atau biasa disebut dengan mazhar, tempat menzahir. Jadi mazhar. Di lokus. Contohnya misalnya kita melihat permukaan laut berombak. Berombak itu kan cuma penampakan sebetulnya, karena aslinya laut itu tidak ada ombaknya. Aslinya air itu tidak berombak. Air itu aslinya kan tenang, tidak bergejolak, tidak bergelombang. Lalu kenapa ada gelombang? Itu penampakan tentang angin. Semakin besar ombak menunjukkan anginnya semakin kencang gitu. Bukan airnya. Air mah tidak bergejolak ya. Jadi kita teruskan. Jadi pertama, tingkatan ketika seorang pesuluk menempuh jalan kepada Tuhan, menyaksikan, yaitu musyahadah, syuhud. Menyaksikan. Kondisinya disebut dengan musyahadah, syuhud. Jadi menyaksikan apa? Keindahan zat. Ingat, keindahan zat yang maha indah. Jadi menyaksikan keindahan. Ini kita kasih garis warna ini. Keindahan zat yang maha indah. Dalam pelbagai tajallinya. Tajalli sang kekasih tadinya. Tajalli sang kekasih. Nah, ya. Kenapa kita berikan keterangan ini atau berikan warna ini? Nah, ingat kata-kata Bunda Zainab di Karbala. Mara'aitu illa jamila. Jamila itu indah. Tidak ada lagi yang kusaksikan, kan syuhud. Jadi musyahadah. Tidak ada lagi yang dia saksikan, dia syuhudi, kecuali jamilah, keindahan yang maha indah. Marah itu illa jamilah. Jadi
apa namanya level atau tingkatan itulah yang dibicarakan di sini menurut Imam Khomeini. Tingkatan ketika seorang pesuluk menyaksikan seperti marah itu ila jamil, berarti ini menyaksikan syuhud keindahan zat yang maha indah dalam pelbagai tajalli, bahkan dalam kondisi seperti pembantaian di Karbala pun juga tajalli sang maha kasih, sang kekasih. Sedemikian sehingga seluruh pandangan, seluruh pendengaran kalbunya, pendengaran kalbu itu artinya mata hatinya, telinga hatinya. Pandangan kalbunya semata-mata terbuka. Jadi pandangan kalbunya semata-mata terbuka untuk melihat keindahan zat maha agung. Jadi pandangan kalbunya. Jadi ingat pandangan kalbu di sini. Ya. Pandangan kalbunya. Ya. Semata-mata terbuka untuk melihat keindahan zat yang maha agung, yang suci, serta tidak menyaksikan segala sesuatu selainnya. Tidak ada lagi yang disaksikan, tidak menyaksikan sesuatu ini, tidak menyaksikan apapun selainnya. Jadi hanya dia saja. Tidak ada apapun yang dia lihat, yang dia saksikan kecuali dia. Ya. Tadi marah itu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali dia. Inilah ketika seorang Yahudi bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahahu, ketika mengatakan, kamu Ali bodoh, kenapa? Kok kamu menyembah sesuatu yang kamu tidak lihat? Ya. Kamu menyembah sesuatu yang kamu tidak lihat. Ali mengatakan, apa kamu bilang? Justru karena terang benderangnya itu Allah di mata hati saya, maka saya menyembahnya. Nah gitu. Jadi justru karena terang benderangnya itu Tuhan di mata hati saya, ya saya menyembahnya. Ya. Kenapa kata Sayyidina Ali, Imam Ali, bahwa penglihatan batin itu jauh lebih sempurna daripada penglihatan mata kepala. Penglihatan mata kepala itu punya cacat, punya kekurangan. Mana cacatnya? Yang jauh dilihatnya kecil. Coba lihat, padahal bendanya sama. Itu cacat tuh, kekurangan. Kekurangan penglihatan mata begitu. Kita punya benda yang sama besarnya. Peti misalnya, atau kotak. Panjang, kiri kanan, panjang, pendek, dan lebarnya sama 1 meter. 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter tingginya. Sama, jadi sama ada 1 kubik. Tapi kalau ditempatkan satunya lagi jauh, itu kelihatan kecil. Ya. Misalnya kota di depan kita tadi 1x1. Itu besar sekali. Ya, bisa menutupi penglihatan kita. Tapi kita tempatkan kotak yang sama tetapi jauh, ya 100 meter ke sana, kecil sekali, sudah mulai kecil. Apalagi kalau sudah 1000 meter, 1 kilo, lebih kecil lagi. Tambah lagi 10 kilo, sudah tidak kelihatan. Begitulah. Jadi cacat itu penglihatan kepala kita. Artinya kalau kita menyaksikan bahwa penglihatan mata kepala kita itu tidak objektif. Artinya tidak objektif itu tidak sesuai dengan faktanya. Faktanya sekian, tuh kok kelihatan dari jauh sekian, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kekurangan mata kepala, ada tipuan. Coba kita masukkan lagi telunjuk ke dalam gelas. Sepotong telunjuk masuk ke dalam air, sepotongnya tidak. Apa yang terjadi dari luar gelas? Ya, sepertinya kita punya telunjuk itu terpotong, bengkok, bukan terpotong, bengkok. Tongkat misalnya masuk ke dalam air, di dalam kolam yang bening. Ya kelihatan sekali dengan mata kepala kalau tongkat itu bengkok, padahal kan aslinya tidak bengkok. Ya. Nah itu artinya kekurangan daripada penglihatan mata kepala kita. Dan kekurangan itu, cacat itu, tidak ada pada penglihatan mata batin kita, pandangan kalbu kita, seperti itu. Dengan demikian, Imam Ali mengatakan, justru karena terang benderangnya dia saya lihat melalui mata hati saya atau pandangan kalbu saya, maka saya menyembahnya. Jadi sedemikian sehingga seluruh pandangan kalbunya tersumbat. Kenapa tersumbat? Kalau dia tidak menyaksikan dia, segala sesuatu selainnya. Ya. Jadi tersumbat dari tidak ada yang disaksikan selain daripada dia. Dan pandangan kalbunya semata-mata terbuka untuk melihat keindahan zat yang maha agung, yang suci, serta tidak lagi menyaksikan apapun selain dia, selainnya. Ya.
Ringkasnya, dia semata-mata masyghul, sibuk. Dia semata-mata masyghul, sibuk dengan yang hadir. Yang hadir itu yang ada maksudnya. Dia semata-mata terpukau, sibuk menyaksikan yang hadir. Saking sibuknya, dia tidak merasakan atau tidak melihat lagi yang lain. Persis seperti wanita-wanita yang melihat keindahan Nabi Yusuf. Wanita-wanita yang menyaksikan keindahan Nabi Yusuf, sedemikian indahnya Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf, sampai wanita-wanita itu tanpa rasa melukai tangannya. Bayangkan. Jadi wanita itu mengupas buah, tetapi begitu Nabi Yusuf muncul di depan mereka, berjalan, maka kemudian ibu-ibu ini melihatnya dan kemudian terpukau luar biasa. Ya. Waunya tidak mau habis. Waunya tidak mau habis. Ya, sampai kemudian melukai tangannya sendiri tanpa mereka rasakan. Itu baru Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu masih benda materi, masih tubuh seperti kita. Bagaimana kalau Allah? Luar biasa. Inilah menyebabkan Bunda Zainab tidak mengalami kegoncangan jiwa pada saat menyampaikan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa biadabnya itu. Ya. Jadi mirip dengan Israel sekarang di Timur Tengah. Jadi kebiadaban Karbala itu sama dengan Israel sekarang. Israel juga begitu, semua dibunuh. Ya. Semua dibunuhnya. Ya. Anak-anak, remaja, pemuda, laki-laki. Bahkan Israel sekarang perempuan-perempuan pun dibunuhnya. Ya. Nah, jadi kita teruskan. Jadi dia, si pesuluk tadi pesuluk ini. Ya. Ini tadi bicara pesuluk dari atas ya. Jadi dia ini pesuluk. Ya. Jadi ini bicara tentang pesuluk. Ya. Jadi dia di sini pesuluk. Ya. Pesuluk dia. Jadi dia si pesuluk semata-mata masyghul, sibuk. Maksudnya sibuk itu tidak terperdaya oleh yang lain, oleh yang hadir, yang ada, yang maha ada. Dan tak sadar akan tempat kehadiran mahdar. Tempat kehadiran itu mahdar. Kalau tempat penampakan, mazhar, zahir. Kalau tempat kehadiran, mahdar, hadir. Dan kehadiran, hudur, dirinya. Jadi tak sadar lagi tentang kehadiran mahdar. Tempat mahdar itu tempat ini isi makan, mahdar tempat kehadiran, dan juga hudur keadaan kehadiran dirinya. Apa sebabnya? Dia sudah fana, dirinya sudah fana. Ya, dirinya sebagai nafs sudah fana. Yang ada hanya dia. Huwa. Tidak ada lagi yang lain. Ya. Jadi tidak ada lagi, bahkan yang disebut hanya hu. Ya. Nah, jadi inilah mahdar. Ya. Jadi yang disaksikan di sana adalah mahdar, tempat hadir, dan hudur dirinya. Maksudnya tidak sadar lagi akan mahdar dan hudur dirinya. Ya, tidak sadar dia ada di mana. Dia tidak sadar kalau dia ada. Selama dia masih sadar akan kehadiran dirinya, berarti masih ada dualitas. Ya, belum fana, belum hilang, belum lenyap. Padahal harusnya kan kita melenyapkan diri ke dalam dirinya. Seperti apa? Seperti yang kita sering berikan contoh, seperti air di gelas atau di sendok atau di wadah yang kemudian kita tuangkan ke dalam air laut atau ke lautan samudra. Begitu kita air segelas atau seember atau apapun dituangkan ke dalam samudra laut, maka kita tidak bisa lagi mengetahui mana tadi air kita. Yang ada hanya satu, lautan, samudra. Ingat, air kita semuanya masing-masing kita 20 orang di sini punya gelas, semuanya dituangkan dibuang ke dalam samudra, maka air itu tidak bisa lagi kita lacak, tidak bisa kita kejar. Ini air saya tadinya, tidak bisa lagi. Sekarang tidak ada lagi air A, B, C, D, yang ada hanya satu samudra. Nah, itu artinya apa? Gelas-gelas tadi itu ya tidak lagi menyadari mahdarnya, ya, tidak lagi menyadari gelasnya, cangkirnya, tekonya, yang ada hanyalah samudra. Bahkan dia tidak menyadari tentang kehadirannya karena dia yang ada sekarang tinggal samudra. Ya. Dia tidak bisa lagi melacak mana tadi saya ini yang dari gelas A, B, C, D itu. Tidak ada.
Jadi dia tak lagi menyadari tempat kehadiran dan kehadirannya itu sendiri, hudur dirinya. Jadi seperti itu yang namanya eh, apa namanya? Ya, yang pertama tadi ini. Ya. Yang kedua, kita ke yang kedua ini. Jadi yang tadi yang pertama ini kita disebut tadi dengan tingkatan ketika seorang pesuluk, makanya ini disebut dia di sini ya. Yang ada hanya dia, yang ada hanya dia besar, bukan dia ini. Dia pesuluk, tidak ada lagi, yang ada hanya dia Allah. Ya. Kedua, tingkatan yang lebih rendah dari yang pertama. Jadi ini lebih tinggi, ada yang lebih rendah dari ini. Makanya tadi kita katakan Bunda Zainab itu ada di sini posisinya. Ya. Nah, yang di bawahnya ini lebih rendah, ini tingkatan yang lebih rendah dari yang pertama ini. Jadi lebih rendah dari yang pertama ini. Tahu tadi nih ya. Yakni ketika seorang pesuluk melihat dirinya hadir di mahdarnya. Jadi ingat, ini tingkatan lebih rendah. Kenapa? Seorang pesuluk masih melihat dirinya ini. Jadi dia masih melihat dirinya. Masih melihat. Ini siapa pesuluk tadi nih ya. Ini pesuluk ya, ini tadi pesuluk atau dia di sini. Jadi pesuluk masih melihat dirinya hadir di mahdarnya, hadir di sini. Ya. Dan dia memperhatikan adab dan tata cara kehadiran dirinya di mahdar ilahi. Nah, selama masih begitu berarti dia masih menyadari dirinya. Ketika dia masih menyadari dirinya berarti belum apa namanya, belum hilang, belum fana namanya. Dia masih melihat dirinya, berarti masih menyadari. Ya. Masih memperhatikan adab dan tata cara kehadiran dirinya, berarti masih menyadari dirinya ada. Ya. Ketika masih ada kesadaran tentang adanya dirinya, berarti kan masih ada dua, adanya Tuhan, adanya samudra, dan adanya saya, aku. Ya. Sementara komitmen la ilaha illallah itu semua harus tiada. Yang ada hanya dia, Allah. Nah, jadi dengan demikian, ketika kita menyadari kehadiran diri kita di sana, namanya ada dualitas, duality. Saya, aku, dan Tuhan. Ya, ada dualitas kamu gitu. Ketika kita masih menyadari ada dualitas, saya dan Tuhan, ya kan sebetulnya masih syirik ini. Belum sampai kepada hakikat la ilaha illallah. Karena yang benar itu adalah hakikat la ilaha illallah. Tidak ada lagi lah, tidak ada lagi apa-apa. Illa kecuali dia. Nah itu baru. Makanya dikatakan ini tingkatan kedua lebih rendah daripada yang pertama. Ya. Ini adalah tingkatan yang lebih rendah. Ya. Lebih rendah daripada yang pertama. Ya. Kenapa? Karena masih menyadari dirinya. Jadi tingkatan paling tinggi tadi yang pertama adalah ketika kita hilang, fana. Dalam kata-kata kuluman alehafan. Ya. Segala sesuatunya itu hakikatnya memang fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang baqa, yang kekal itu hanyalah wajah Tuhan. Jadi segala sesuatu selain dia hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya dia saja. Makanya segala sesuatu harusnya binasa. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin. Ya. Dari malam kita angkat ini surat yang ke-16 ya. Ayat 96. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sekalian? Yanfadu. Kalau kita lihat di sini kata yanfadu yang fil mudhari itu yang berproses terus-menerus, selalu tidak ada sebetulnya. Jadi hanya merupakan penampakan saja. Penampakan itu tidak ada aslinya. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sekalian itu yang padu akan hilang. Sebaliknya wa ma indallah, apa yang ada di sisi Allah bakin. Jadi dua. Ma indakum yanfadu, kita artikan saja fana, sedangkan ma indallah bakin. Ya. Jadi di sini fana, di sini baqa. Ya. Apa yang ada di sisi kita? Alam, bintang-bintang, matahari, bulan, awan, pohon-pohon, gunung-gunung, lembah, ngarai.
hewan-hewan, sapi, kambing, onta, babi, menjangan, kancil, samudra di lautan, ikan-ikan di dalamnya, semuanya kan hakikatnya tidak ada. Karena itu namanya indakum di sisi kita. Ya, yang lebih dekat kepada kita lagi adalah diri kita, tubuh kita. Dia akan tidak ada sebetulnya. Ma indakum yanfadu. Wa ma indallah, apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Yang di sisi kita ini adalah alam materi, di sisi Allah adalah alam non materi. Soalnya tidak ada. Yang ini tidak ada, yang ada hanya ini. Ma indallahi baqin. Wala najziyanna alladziina sabaru. Kami akan berikan jasa imbalan kepada orang yang sabar. Jadi untuk mencapai derajat ini, syarat paling penting adalah sabar. Kalau tidak sabar belajar, dia tidak akan sampai ke situ. Kalau tidak sabar bermujahadah dan beriadoh, tidak akan sampai ke sana. Jadi harus ada mujahadah, ada riadoh. Riadoh itu latihan-latihan, mujahadah bersungguh-sungguh. Baru kemudian sabar. Nah, sabar di situ baru bisa membawa kita ke ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Kalau kita sudah sampai kata-kata ma'indallahi baqin, maka tidak ada lagi yang ada kecuali yang ada Allah. Ya. Apa yang ada di Allah itulah yang kekal, yang lain tidak ada. Nah, dengan demikian inilah ketunggalan, inilah akidah yang sesuai dengan tauhid. Ya. Wala najziyanna alladziina sabaru, kami akan berikan balasan imbalan kepada orang-orang yang sabar ajrahum, dengan diberikan kepada mereka pahala mereka, ajar mereka, upah mereka. Biasa nih dengan lebih baik makan yang mereka kerjakan, ya malun. Jadi mereka akan diberikan ajar yang ahsan, lebih baik daripada apa yang dulu di dunia ya malun kerjakan. Nah, jadi inilah kita bisa dapatkan tingkatan level seperti ini. Ahsan makan ya malun, lebih baik. Levelnya bukan sama dengan mereka kerjakan, tetapi ahsan, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Yaitu yang ada hanya Allah saja. Marah itu illa jamil. Artinya tidak ada lagi kecuali jamil. La ilaha illallah. Tidak ada lagi selain Allah. Itu la ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan ingin berkata, apabila kamu mampu untuk menjadi di antara mereka yang berada pada makam pertama, nah ini, jadi dianjurkan kita bisa berada pada makam pertama tadi. Ya. Nah, makam pertama tadi dianjurkan kalau bisa kita masuk di makam pertama. Ya. Dikatakan apabila mampu untuk menjadi di antara atau menjadi bagian dari mereka yang berada di makam pertama dan menunaikan ibadah kepada Allah seperti itu, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Selama kita merasa mampu, dan harusnya pasti mampu. Persoalan sampai di sana atau tidak lain soal. Ya, yang penting kita harus mampu dan melakukannya. Ya. Jadi maka lakukanlah. Selama kalian mampu, maka lakukanlah. Ya. Jadi selama mampu silakan. Ini selama engkau mampu silakan kerjakan. Namun seandainya kamu tidak mampu seperti itu, maka janganlah sekali-sekali kamu lalai, berputus asa. Bahwa sungguhnya kamu sebagai pesuluk sedang berada di mahdarilahi. Kita berada di sini mahdarilahi. Saya kesadaran kita berada pada tubuh kita. Tubuh kita pun adalah mahdarilahi. Ya. Begitulah seterusnya. Jadi yang kita sadari hanya dia. Keberadaan di mahdarilahi ini, dalam kehadiran ilahi ini, memerlukan sejumlah adab dan tata krama. Jadi ada adab dan tata kramanya. Jadi kalau kita ada di sini, harus ada adab dan tata krama. Ya. Bila kamu melalaikan sejumlah adab dan tata krama itu, maka pasti kamu akan terjauh dari makam ubudiyah. Jadi harus ada adabnya. Ya, makanya di dalam ilmu irfan itu akan dibicarakan ada adab sebagai guru dan ada adab sebagai murid. Nah, begitu. Karena kan kalau di dalam ilmu irfan itu ada guru, murid. Ya. Guru itu puncaknya pada gurunya guru, yang disebut dengan mursyid, yang disebut dengan rasyad. Ya. Itu harusnya orang mulia di situ, orang suci. Kita lagi.
Bila kau melalaikan sejumlah adab dan tata krama itu, maka pasti kamu terjatuh dari makam mulia. Ya, jadi jatuh dari terbakar mulia. Ya, kalau kita melalaikan ini. Nah, kemudian berikut adalah beberapa hadis. Satu, ya, berbicara tentang ini tadi. Hadis riwayat Abu Hamzah As-Sumali. Ini As-Sumali di sini. Ada buku hadis namanya As-Sumali, Hamzah As-Sumali. Itu ya, di buku ini atau karisalah ini panjang, itu berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar Nabi dan keluarganya pada saat Nabi wafat. Ya. Jadi dari riwayat Abu Hamzah As-Sumali mengisyaratkan hal tersebut dalam kisah berikut ini. Ya. Ini kata Hamzah As-Sumali. Aku melihat Ali bin Husain. Kalau Ali bin Husain kan berarti Zainal Abidin. Ya, biasa dipanggil dengan Abu Hasan. Ya Abul Hasan, ya Ali ya bin Al-Husain, ya Zainal Abidin, kayak begitu. Ya. Jadi aku melihat Ali bin Husain, Zainal Abidin As-Sajjad ketika sedang salat, tengah salat. Ya. Tiba-tiba kulihat syal yang beliau pakai melorot dari bahunya. Syal itu yang digantung di bahu. Ya. Sebaik-baiknya sekarang syal adalah syal Palestina. Ya. Syal Palestina, jadi seperti itu. Jadi syal Palestina biasa dipakai demo-demo di Amerika, itu syal Palestina. Sekarang yang lucu, banyak orang Islam bahkan takut pakai syal Palestina. Yang lebih mengerikan lagi kalau kita pakai syal Palestina ke Mekah, ditangkap sama askarnya Saudi. Ya. Nah, jadi kita teruskan. Jadi tiba-tiba kulihat syal, ini kata Ali Zainal Abidin. Tiba-tiba kulihat syal. Bukan ya, ini Hamzah Sumali mengatakan, aku melihat Zainal Abidin. Tiba-tiba kulihat syalnya beliau, syalnya Imam Ali Zainal Abidin, yang beliau pakai itu melorot. Melorot itu ke bawah, jatuh. Ya. Dari bahunya. Kalau tidak seimbang, biasa melorot ke sebelah tuh. Ya. Sampai selesai sholat, beliau tetap tidak membetulkan posisi syal itu. Ya. Lalu kutanyakan kejadian itu padanya. Artinya Abu Hamzah Asmani bertanya, wahai Imam Ali Zainal Abidin, kenapa kamu tidak memperbaiki syalmu ketika sholat? Kalau biasa kan kita sholat, kita memperbaiki, habis bangkit, perbaiki lagi baju kita, sarung kita, dan sebagainya. Lalu kutanyakan kejadian itu padanya. Beliau menjawab, bagaimanakah kau ini? Maksudnya Imam Ali Zainal Abidin berkata kepada Hamzah As-Sumali, bagaimana kamu ini? Pada Abu Hamzah, bagaimana kamu ini? Tahukah kau di hadapan siapa tadi aku berdiri? Nah, itu luar biasa. Jadi inilah makna, jadi kata-kata khusyuk itu bukan hanya khusyuk lahir, bukan hanya khusyuk batin, tapi khusyuk lahir juga. Jadi khusyuk itu kan tenang. Jadi bukan hanya batin yang tenang, tetapi zahir juga tenang. Ini dia. Jadi ada saudara-saudara kita kalau misalnya salat terkadang mohon maaf telunjuknya goyang-goyang, itu kan sebenarnya tidak khusyuk. Ya. Harusnya ini berhadapan Tuhan ini. Nah, coba kita bayangkan kalau kita di depan Tuhan baru goyang-goyang telunjuk kita di hadapan presiden lah. Kita duduk tangan kita di atas meja. Misalnya kita di hadapan presiden, ya kita di atas meja menghadap ke mejanya presiden. Jadi kita berhadapan-hadapan. Ya, bayangkan, jadi Yusril bayangkan kita ini duduk di hadapan presiden, di meja yang sama, meja presiden. Cuma kita di depannya, dia di belakang kursi sana, di belakang meja situ. Tapi kita di depannya. Lalu kemudian sebagai rakyat yang memuliakan pemimpinnya atau menteri yang memuliakan atasannya, biasanya tuh tangan kita di atas meja menunjukkan kita itu hormat. Ya, hormat. Tangan kita bukan dipakai bertopan dagu di depannya, itu tidak bagus ya. Supaya tidak bertopan dagu, kita letakkan tangan kita di atas meja, dua-duanya kiri kanan, menghadap ke bawah, maksudnya terletak ke bawah tangan kita, bukan berbentuk bergumpal, bukan seperti mau meninju, tapi lurus seperti kita salat, kan begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita di depan presiden bicara sambil goyang-goyang tangan kita satu? Pasti dianggap tidak sopan, ya. Kecuali kalau sakit, gitu.
Tapi kalau tidak ada sebabnya, tidak ada uzurnya, tidak ada ruksanya, kan itu dianggap tidak etis, tidak berakhlak di hadapan presidennya. Nah, ini yang dikatakan Imam Ali Zainal Abidin di sini. Bagaimana kamu ini? Tahukah kamu di hadapan siapa tadi aku berdiri? Masa saya mau melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan saya konsentrasinya terganggu kepada dia, dan dia nanti melihat saya ini tidak perhatikan kepada dia. Nah, ini dia. Jadi kata-kata ini harus kita camkan. Bagaimana kamu ini? Ya. Bagaimana kamu ini? Ya. Apakah kamu tidak tahu di hadapan siapa tadi aku berdiri? Ya. Makanya kan kita dengarkan biasa riwayat bahwa orang selevel Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau dia baru dia berwudu itu sudah merah wajahnya. Ditanya kenapa? Ya karena kau tidak tahu saya menghadap kepada siapa. Ya. Nah itu adalah sampai begitu. Nah inilah semua yang disebut dengan khusyuk. Kalau tadi Imam Ali Zainal Abidin tidak membetulkan syarnya, karena itu namanya menunjukkan kekhusyuan secara fisik, secara badan, secara tubuh. Nah, sedangkan hati kita tidak pernah berpindah kepada memperhatikan dia, maka itu yang disebut dengan khusyuk secara batin. Dan inilah yang bisa merasakan sabar dan sholat sekaligus. Inilah yang akan merasakan ringannya kehidupan. Karena khusyuk itu adalah hanya bisa dilakukan oleh orang seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan, surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Wasta'inu isti'analah, mintalah perlindungan. Bis sabri dengan sabar, wassalah dan salat. Fa'innaha, maka sungguhnya itu adalah lakabiratun, berat sekali. Illa, kecuali alal khashi'ain, orang yang khusyuk. Orang khusyuk. Siapa itu orang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk adalah orang yang yakin kalau dia sedang berjumpa dengan Tuhan. Sama tadi kata-kata tadi. Kamu tidak tahu kepada siapa tadi berdiri. Nah, coba kita lihat. Ini persis sama dengan ayat itu. Kita lihat di sini. Ya. Surat Al-Baqarah. Ayatnya 45-46. Ya. Ini tadi nih. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa inna, sungguhnya sabar salat itu lakabiratun. Lamnya taukid, benar-benar berat. Ya. Benar-benar berat. Kita selesai berat sekali. Illa kecuali. Illa kecuali. Ala bagi orang yang khasyin khusyuk. Nah, siapa orang khusyuk itu? Alladzina. Alladzina namanya, dalam bahasa Arab namanya isim mausul. Mausul kepada siapa? Al-khasyin. Jadi yang dimaksud alladzina sini, yaitu orang-orang khusyuk itu ialah. Nah gitu. Jadi orang-orang khusyuk itu. Jadi orang-orang khusyuk itu adalah yazununa, orang yang yakin. Annahum, bahasanya mereka itu mulaqu rabbim, berjumpa, berhadapan. Mulaqu itu bahkan berjumpa rabbim, dengan Tuhan mereka. Nah, ini mulaqu rabbim. Wa annahum, dan sungguhnya mereka itu ilaihi rajiun, sedang kembali kepada Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah dua tingkatan. Tingkatan pertama tadi ini adalah mulaqu rabbim, tingkatan kedua baru ilaihi rajiun. Nah, ini tadi sama dengan pembahasan kita di sini. Ini adalah tingkatan pertama yang paling berat, yang kedua adalah lebih rendah sedikit. Yang pertama tadi ini adalah mulaqu rabbihim, yang kedua adalah wa annahum ilaihi rajiun, baru kembali kepadanya nih. Ya. Melihat dirinya hadir di hadapan, masih berhadapan-hadapan. Masih ada dualitas di sana. Saya, aku, dan dia, Tuhan. Mahdarnya dan dia, memperhatikan adab, dan seterusnya. Nah, jadi ini saya kira memberikan gambaran yang utuh ya tentang ibadah yang baik ya. Jadi ingat, inilah adalah khusyuk namanya. Jadi khusyuk itu adalah ada lahirnya, ada batinnya. Kemudian hadis kedua. Dalam hadis lain diriwayatkan,
Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kelompok umatku yang melaksanakan salat dengan ruku dan sujud yang sama. Ini. Jadi melaksanakan salat dengan ruku dan sujud yang sama, tapi salat keduanya berbeda, bagaikan langit dan bumi. Jadi ada seperti ini. Jadi ada dua kelompok umatku yang melaksanakan salat dengan ruku dan sujud yang sama, tapi salat keduanya berbeda bagaikan langit dan bumi. Berbeda bagaikan langit dan bumi, itu jauh sekali. Sama-sama salat, sama-sama perbuatannya sama, sama-sama wudhu, sama-sama juga takbiratul ihram, menghadap ke kiblat, ruku dan sujudnya sama. Imamnya juga mungkin sama, ikuti imamnya sama maksudnya kalau dia salat. Tetapi nilai salat keduanya, kita sebut nilai salat keduanya berbeda bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Yang satunya salatnya adalah terangkat kepadanya, yang satunya adalah salatnya membawanya ke neraka. Kalau membawa ke neraka kan jatuh ke bawah, yang satunya terangkat. Ya. Jadi, terangkat yang satunya. Ya. Jadi ada orang ibadahnya terangkat kembali kepada Allah, yang satunya lagi jatuh ke bawah. Ya. Jatuh ke bawah, ke lembah. Lembahnya namanya lembah api neraka. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Apa bedanya di situ? Ya, bedanya adalah penghayatan, pembelajaran, dan pemahaman terhadap perbuatan, bacaan, dan rukun-rukun salat kita. Jadi kita harus ada proses pemahaman, proses pemaknaan terhadap gerakan-gerakan salat kita. Nah, inilah yang membedakan satu orang dan satu lain. Jadi dua orang salat berdiri di saf yang sama juga, berdampingan, tetapi kata Nabi bisa berbeda nilainya. Bagaikan langit dan bumi. Ada orang salat semakin riya. Dan ini yang dimaksud dengan fawailul lil musallin. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun alladzina yuraun. Yuraun itu artinya pengen dilihat saja. Yuraun, pengen dilihat. Sebagai ahli salat, yuraun. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi lembah neraka wail. Yang satunya lagi terangkat ke atas. As-salatu mi'rajul mu'minin. Itu terangkat ke atas, mi'raj. Jadi satu loncat ke atas, satu loncat ke bawah. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi satu loncat ke atas ke langit namanya mi'rajul mu'minin. Satunya ke bawah yaitu fawailul lil musallin. Ke lembah neraka musallin. Nah, jadi jemaah sekalian, makanya kita perlu belajar rahasia-rahasia salat. Jangan sampai kita sudah salat berpuluh-puluh tahun, begitu nanti sampai di akhirat ternyata salat kita tidak punya nilai sama sekali. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ketiga, riwayat yang ketiga. Apakah orang yang memalingkan wajahnya saat salat tidak takut bahwa Allah kelak akan mengubah wajahnya menjadi wajah keledai nanti? Jadi ada orang dulu wajahnya menjadi wajah keledai. Ya. Ini kita lihat di sini jemaah sekalian, ini ada menjadi wajahnya menjadi wajah keledai. Untuk kita berlindung dari Allah. Tapi apakah ini ada di dalam apa yang disebutkan juga? Bukan hanya hadis. Jadi apakah orang melingkarkan wajahnya saat salat tidak takut bahwa Allah kelak akan mengubah wajahnya menjadi wajah keledai? Apa artinya kata memalingkan wajahnya? Bukan melewat kiri ke kanan, kan tidak ada gerakan salat nengok kiri ke kanan. Tapi maksudnya memalingkan wajahnya itu artinya wajah hatinya berpaling dari Tuhan pada saat salat. Bisa juga memang berlaku pada zahir juga, wajahnya dipalingkan kiri kanan. Tetapi tentu penyebab wajah lahiriah kita, wajah kepala kita dibelokkan kiri kanan atau dipalingkan ke kiri dan kanan karena hati kita juga memang terpalingkan kiri kanan. Apakah mereka tidak takut kalau akan menjadi wajah keledai? Nah, ada ayat dari sini kita lihat. Kita lihat di surat Al-Jum'ah 62. Ya. Ayatnya 5, ayat 5 nih. Masalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang humilut Taurat, ya, dipikulkan Taurat padanya.
Summa kemudian lam yahmiluha, tidak memikulnya. Jadi orang dipikulkan pada Taurat, kemudian dia tidak memikulnya. Kama tali, maka perumpamannya seperti ka itu perumpamaan. Misal perumpamaannya seperti perumpamannya apa? Al-khimar, keledai. Sama kan keledai tadi. Ya, keledai. Ya. Kama tali al-khimari yahmilu asfara. Ya. Jadi ada orang memikul Taurat, berarti juga ada orang memikul Al-Quran, tetapi sama dengan keledai memikul beban. Asfar itu kitab-kitab yang tebal. Coba kita angkutkan kitab-kitab tebal kepada keledai. Apakah dia pintar? Apakah ada yang dia tahu isinya? Tidak ada. Tidak ada satupun buku yang dipanggul atau yang dipikul oleh keledai itu yang diketahui isinya. Nah, ada orang yang mengaku mengimani Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tetapi tidak pernah memahami apa isi Al-Quran itu. Dia baca dengan suara yang indah, suara yang memukau, tetapi tidak mengetahui apa isinya. Nah, Al-Quran bikin perumpamaan adalah humilut Taurat sama saladina. Nah, bagaimana dengan salat tadi? Ada orang salat, tetapi tidak pernah mengerti apa yang dibaca di dalam salat. Dia tahu baca Fatihah, tapi tanya apa itu Fatihah? Dia tidak mengerti apa isinya Fatihah. Dia baca Qul Huwallah, tapi tanya apa itu Qul Huwallah? Dia tidak ngerti apa itu Qul Huwallah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi inilah yang kita takutkan. Ya. Jadi seperti keledai kata ayat ini. Kama talil khimari yahmilu asfara. Apa kata Tuhan? Bisa masalul qaumil ladzina kadzdzabun. Itulah perumpamaan paling buruk. Bisa itu paling buruk, sangat buruk. Bagi kaum yang kadzabu bi ayatillah, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi sebetulnya dia bawa Taurat tapi dia mendustakan isinya. Dia membawa Al-Quran tetapi dia mendustakan isinya. Ya. Mendustakan isinya. Ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Siapa itu zalim? Tadi membaca Taurat tetapi tidak memahami isinya. Dalam pengertian dia tahu juga bahasanya tapi dia tidak mengerti isinya, tidak pernah memperdalam, tidak pernah menghayati, tidak pernah tafakuhnya terhadap isinya. Nah, jadi itu tadi kita lihat ada sejalan dengan Al-Qur'annya. Jadi tentang keledai ini banyak ini perumpamaan dalam Quran, ada beberapa kita bisa lihat misalnya surat Luqman. Surat Luqman itu surat 31 ini ya. Ayatnya sekitar ini 18 ya. Ya. Ini dia. Ayat 19. Waqsid fi masyika. Waqsid sederhanakanlah, rendahkanlah fi masyika berjalan. Ya, kalau berjalan sederhana, artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Tadi sore kita sebut dari istilah Bu Samsa, qanaah ya. Kalau berjalan qanaah. Waqsid itu maksudnya berjalanlah dengan sederhana. Dari kata-kata waqsid sebetulnya muncul juga kata maksud. Jadi kalau kita berjalan itu harus punya maksud. Ya. Dan maksudnya harus jelas yang bernilai. Ya. Jadi maksud itu di sini, dari kesini muncul kata maksud. Jadi apa namanya? Ada itu doa biasa dibaca kalau kita sebelum salat, sebelum takbiratul ihram. Diajarkan oleh para ahli tasawuf. Katakan ilahi anta maksudi, yang itu. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi wa'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi ilahi anta maksudi, kamulah yang kutuju, waridhaka matlubi, dan ridhamu yang kucari. Atini mahabbataka, maka berikanlah kemampuan kepadaku Tuhan untuk mahabbataka, untuk mencintaimu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Itu biasanya itu dibaca. Jadi waqsid fi masyika, sederhanalah di dalam berjalan. Wagadub min sautika, dan lunakkanlah suaramu. Kata lunakkan suara di sini dalam pengertian kalau kita berbicara dengan orang jangan sampai kita membentak-bentak orang, dalam pengertian berbicara itu tidak menghargai orang. Wagdud. Jadi kalau dalam pengertian waktu melunakkan itu kan memang ada orang yang suku-suku tertentu suaranya tinggi. Di Arab juga banyak orang suaranya tinggi. Bukan itu maksudnya. Jadi bukan bersuara, maksudnya wagdud ini memang memarahi orang, niat.
Ada orang yang suaranya tinggi tapi tidak berniat memarahi orang, cuma memang suaranya tinggi, tonnya, intonasinya tinggi. Nah, yang dimaksud sih wagdud itu rendahkan, lalu nak kala min sautika suaramu, wagdud min sautika, ya. Lunak kala rendahkanlah suaramu, ya, tundukkanlah suaramu. Maka kata-kata waktu ini kalau tidak sih pakai juga dalam kaitannya dengan jilbab itu, ya. Inna angkaral aswati, karena sungguhnya angkar yang paling buruk dari kata angkar, ingkar, diingkari. Suara yang paling buruk, yang paling diingkari adalah lasautul hamir, suara keledai. Nah itu, jadi keledai sering dijadikan sebagai perumpamaan. Lasautul hamir, hamir ini untuk jamak dari himar. Ya. Lasautul hamir, hamir sama dengan himar. Kalau tadi di sana surat Jumat himar, kamartalil himari. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat ini. Jadi ada wajah menjadi wajah keledai. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat 2 rakaat tanpa sedikit pun berpikir tentang urusan dunia. Siapa yang sholat 2 rakaat tanpa sedikit pun berpikir tentang urusan dunia, maka kelak Allah akan mengampuni segala dosa, segenap dosanya. Jadi kalau kita sholat dan tidak berpikir sedikit pun, ini kan berat mas kalian ini. Siapa yang sholat 2 rakaat tanpa sedikit pun berpikir tentang urusan dunia, maka kelak Allah SWT akan mengampuni segala dosanya. Siapapun yang sholat 2 rakaat tanpa sedikit pun berpikir tentang dunia, urusan dunia, maka kelak Allah akan mengampuni dosanya. Jadi jemaah sekalian, ternyata hati kita itu memang agak paling sulit kita taklukkan. Menaklukkan mata lahir tadi masih bisa kita melihat terus ke dalam tempat sujud kita, karpet tempat sujud kita. Tapi bagaimana hati kita? Hati kita bisa melayang kemana-mana. Hati kita ini bahkan burung yang terbang di belantara, ya, di ruang terbuka. Pindah sini, pindah sana. Seperti itulah pikiran kita. Dalam salat terkadang jiwa kita itu seperti burung yang loncat satu ranting ke ranting yang lain, dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu bukit ke bukit yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi loncat-loncat. Begitu takbir, baca Al-Fatihah, kita ingat kunci yang hilang. Kita lupa tadi simpan di mana. Begitu kemudian baca surat berikutnya lagi, kita ingat bahwa kita sebentar lagi mau pergi ke pasar. Langsung kita ingat itu uang tadi udah dimasukin dompet atau belum, begitu. Nah, jadi jemaah sekalian sering sekali muncul seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, siapa yang sholat 2 rakaat tanpa sedikit pun berpikir tentang urusan dunia, maka kelak Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sholat yang hanya diterima separuhnya, ada sepertiganya, ada seperempatnya, ada juga seperlimanya, bahkan ada yang cuma sepersepuluhnya. Bahkan ada juga sholat yang dilipat bagaikan lipatan baju yang usang, lalu dipukulkan ke wajah pemiliknya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini dia. Ini juga dari Nabi, nih diriwayatkan dari Nabi. Jadi ada salat yang hanya diterima separuhnya saja. Artinya nilai yang kita dapatkan dari salat kita itu setengahnya saja, separuh setengahnya. 1/2 saja. Ada juga sepertiganya. Ya kurang lebih 30% lah, 30/100 kalau sepertiganya. Atau seperempatnya. Ya. Seperempatnya berarti cuma sekitar 25%. 25/100. Atau seperlimanya cuma 20%, 20/100. 20% ya kalau di Malaysia, 20%. Jadi seperlimanya saja, cuma humusnya saja. Hingga sepersepuluhnya, ada juga sepersepuluhnya. Artinya apa? Cuma 10%. Cuma 10% saya yang diterima. Ya. 10%. Ya, 10% saya diterima. Nah, jadi sekali seperti itu. Jadi artinya apa kalau 10% itu? Ya kalau 10 nilainya kita cuma dapat 1. Seandainya 10 dapat 1, 100 dapat 10. Ya. Bahkan yang lebih mengerikan, ada juga orang salat yang dilipat
salatnya dilipat bagaikan baju yang usang, lalu dipukulkan ke wajah pemiliknya. Nah, ini dia. Nah, jadi jemaah sekalian, kita tentu berlindung dari Allah dari hal seperti ini. Ya, selalai-lalainya kita, ya Allah, kita minta, ya separuhlah kita dapat. Jangan sampai cuma sepersepuluh. Apalagi Allah, na'udzubillah min dzalik, kalau kita masuk dalam kategori salat kita dilipat baru ditamparkan ke wajah kita. Tapi ini Nabi, dan ini sejalan dengan surat Al-Ma'un tadi. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Apa celakanya? Dapat neraka wail. Fawailul lil musallin. Dalam hadis lain disebutkan, ini hadis nomor 6. Bagian salatmu adalah apa yang kau hadapkan beserta kalbumu. Jadi yang kamu dapatkan tadi pembagian ini. Berapa kamu dapat? Tergantung berapa lama hatimu bersama dengan salatmu. Bagian salatmu adalah apa yang kau hadapkan beserta kalbumu. Jadi kalau kita salat dan mengikutkan kalbu kita menghadap kepada Allah, itu yang kita dapat. Begitu melenceng, begitu berpaling keluar, maka kita tidak dapat lagi nilai salat di sana. Kenapa? Karena salat itu memang untuk mengingat Allah. Jadi coba kita baca ayat ini, surat Toha ya. Ya, ini dia. Mana? 14. Innani anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah. Ini kata Allah kepada Nabi Musa, la ilaha illa ana. Ini paling sering kita bahas ayat ini. La ilaha illa, tidak ada ilah selain aku. Sungguhnya aku. Di sini sudah ada aku di sini. Sungguhnya aku Allah. Aku itu Allah. Jadi ini subjek predikat. Aku Allah, ini mubtada khabar gitu. Aku adalah Allah. Jadi yang namanya mubtada khabar itu setara. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu apa artinya setara? Sama-sama marfu. Jadi kalau dia subjek atau kamu mubtada, dia marfu di rafa. Ya, tanda rafa yang lazim itu kan dhamma. Tapi kenapa di sini? Karena ini adalah domir. Domir ini tidak berubah ini. Ya, ini adalah fix, tetap tidak boleh berubah ini. Kata ana ini tidak boleh berubah. Tidak boleh jadi ani, tidak boleh jadi anu, tidak boleh jadi ani, anu. Yang ada hanya anak. Itu tidak boleh berubah. Ini disebut dengan mabniun. Ya. Nah ini adalah di dhamma karena marfu. Jadi marfu. Ya. Jadi innani anallah. Aku adalah Allah. Jadi ini setara Allah. Di atas tempat pemukiman La di atas tidak ada ilah selain aku. Gunakan itu. La ilaha illallah. Ini di mana nih anunya? Apa namanya? Hostnya mana yang hostnya nih? La ilaha illa ana. Ya, tidak ada ilah selain aku. Ya. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Ya. Jadi sungguhnya aku Allah. Karena aku Allah, tidak boleh ada ilah selain aku. Ini aku di sini bisa diganti Allah nih, karena kan sama tadi nih, anak Allah. Ya, ini Allah bisa diganti anak bisa diganti Allah. Jadi bisa kita baca la ilaha illallah, gitu. Bisa juga baca la ilaha illallah seperti ayat ini, karena anak Allah setara, sama sebetulnya. Anak yang sungguhnya Allah. Fa'buduni maka sembah aku. Fa'buduni maka sembah aku. Wa aqimis sholata dan dirikanlah salat. Fa'buduni maka sembah aku. Wa aqimis sholata dan dirikanlah salat. Untuk apa? Ini tujuannya li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi bagian salat yang kita dapat ya sejauh kita ingat kepada Allah, hati kita ingat kepada Dia. Begitu hati kita tidak ingat kepada Dia, keluar ya bukan salat lagi namanya. Karena kita lihat aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, jadi ini yang apa namanya? Hadis ini tadi. Berapa lagi nih? Wih, masih banyak. Ya, sebenarnya ternyata ke bawah ini jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian, kita tambah satu hadis lagi ya, baru kita tutup. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada salat yang hanya sudah tadi sini. Ini tadi sampai 6 tadi. Sekarang kita masuk di sini. Ya, nomor 7 sekarang. Ya. Diriwayatkan dari Abu Ja'far. Ya.
bahwa Abu Ja'far alaihissalam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba mukmin melakukan sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memandangnya. Menurut redaksi yang lain, Allah akan menyambutnya. Bisa dua-duanya bisa dipakai, memandangnya, menyambutnya. Hingga orang yang sholat itu selesai sholatnya. Ia orang yang salat itu akan diliputi rahmatnya. Diliputi oleh rahmat Allah. Mulai dari bagian atas kepalanya, hingga ke ufuk langit. Coba kita lihat. Hingga ke ufuk langit. Para malaikat akan berkeliling di sekitarnya, hingga ke ufuk langit. Dan Allah akan mengutus malaikat yang akan berdiri sekitar kepalanya, sambil berkata, wahai fulan, andaikan engkau tahu siapa yang memandangmu dan kepada siapa engkau tengah bermunajat, pastilah kau tak akan berpaling dan hengkang, tidak akan pergi dari tempatmu ini. Maksudnya hatinya tidak berpaling untuk selama-lamanya. Bahkan tidak akan meninggalkan tempat itu untuk berhenti salat selama-lamanya. Nah, jadi inilah, ini mirip dengan apa namanya? Mirip dengan hadis qudsi yang biasa kita baca kalau mengaji di tadabbur, yang mengatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Hadis mengatakan majtama qaum, tiadalah berkumpul, istimewa itu berkumpul, istimewa, tiadalah berkumpul satu kaum, majtama qaumun fi baitin, di sebuah rumah, min buyutillah, maka rumah itu disebut dengan buyutillah, rumah-rumah Allah. Apa yang mereka kerjakan di sana? Maka mereka menggunjing, bergibah, tajasus, tidak. Yang mereka lakukan adalah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Mereka mempelajari kitab Allah dan saling mengajarkan di antaranya. Yatluna kitabullah wa yatadarasuna, belajar. Yatadarasu itu belajar, dari kata darsun, yadrusu. Yatadarasuna bainahum. Illa, kecuali. Jadi tiadalah kecuali. Tiadalah mereka berkumpul kecuali. Satu, akan Allah berikan kepadanya nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepadanya sakinah, ketenangan jiwa. Jadi belajar Al-Quran itu mendatangkan sakinah. Dua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dicucurkan kepadanya rahmat. Tadi di atas rahmat, ya. Nih, rahmat ini. Ia akan diliputi rahmatnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Baru kemudian apa lagi? Wa khaffat alaihimul malaikat. Malaikat bersab-sab. Ini istilahnya tadi di sini, ya ini. Para malaikat akan berkeliling di sekitarnya hingga ke ufuk langit. Kalau di hadisnya tadi, wa khaffat alaihimul malaika. Kenapa lagi yang terakhir? Wa zakarahumullah fi man indah. Allah menyebut nama-namanya di majelis para malaikat yang ada di sekitarnya. Luar biasa. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan salat kita bisa meningkat sedikit demi sedikit sehingga kita mendekati apa yang dikatakan oleh hadis-hadis ini. Di kita hari ini adalah tanggal 26 ya. Bulan 10 24. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke diambil kesimpulan bahawa dua level tadi, di pesuluk di level syuhud tadi memfokuskan jauh ke lubuk dalam dirinya yang mengandung sirul asrar. Sebab apabila Allah katakan kutiupkan rohku ke dalammu, maka innani ana Allah. Yani Allah saja yang boleh memakai ana, dan hilang sudahlah anak-anak yang iblis cuba klaim tadi. Dan iblis dalam kita pun harus dihilangkan. Dan ini sesuai dengan ayat
amfusi yang mengajak melihat ke dalam kita, tak payah jauh-jauh keluar. Sedangkan di level yang lebih rendah tadi, atau ayat-ayat Al-Fakir tadi, mereka tak capai derajat tadi, maka mereka melihat di luar diri sampai mereka tidak menikmati ma ra'aitu illa jamila. Beri pencerahan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekian sebagian ini memang menarik ini pembagian ini. Jadi ada dua jenis orang yang beribadah. Ya, satunya adalah yang tenggelam, yang hilang, anaknya tenggelam ke dalam samudra, anaknya Allah. Jadi kita anggap samudra itulah anaknya Allah. Dan anak kita adalah anak yang ada di dalam gelas cangkir, dalam teko, di dalam gayung, timba, ember. Itu adalah anak-anak kita. Nah, itu harus dituangkan, harus dimasukkan ke dalam samudra. Nah, inilah yang pertama. Sehingga sehingga tingkatan atau level yang pertama ini adalah level ketika air anak kita yang ada di dalam cangkir ataupun gelas sudah dituangkan habis ke dalam gelas, sehingga tidak ada lagi, yang ada hanya Dia, Allah. Nah, ini yang paling tinggi. Sehingga tidak ada lagi yang dia saksikan kecuali satu. Dia tidak menyaksikan dirinya lagi. Ya, tidak lagi menyadari kalau dirinya hadir di dalam mahdar itu. Bahkan kehadiran hudurnya pun dia tidak menyadarinya lagi. Tak sadar lagi. Apa yang disadari cuma satu, Dia. Hanya satu saja, anaknya Allah saja. Seperti dalam kata-kata mar'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang disaksikan kecuali keindahan. Mar'aitu illa jamila, keindahan. Tidak ada lagi yang dilihatnya kecuali keindahan zat yang maha agung. Dan agaknya level 1 inilah yang disebutkan di sini nih. Surat Toha tadi ini, surat 20 ayat 14 ini. Ya, inilah. Dan inilah salat tingkatan pertama, yaitu lidzikri. Aqimis shalah lidzikri. Mengingat itu kan artinya apa? Mengingat itu artinya menyatunya antara yang mengingat dan yang diingat. Jadi ingat, ingatan itu muncul ketika yang mengingat dan yang diingat bersatu, menyatu. Ini lidzikri namanya. Jadi, akimi, dirikanlah engkau, Anda, salat lidzikri, untuk menyatu denganku. Ingatanmu, mengingat itu kan menyadari. Kesadaranmu hilang, yang ada hanya aku. Itu yang disebut dengan mengingatku. Akimis salat lidzikri. Sehingga anak kita hilang, yang ada hanya anaknya Allah saja di sini. Ini kata dari Nur, anaknya iblis itu tidak boleh ada. Jadi kalau kita menganakkan diri kita di hadapan Allah, berarti kita masih ada anaknya iblis. Anak yang sungguhnya hanya Allah yang punya. Ana Allah, la ilaha illa ana. Kayak tadi kita katakan, ini adalah ada anak, ada Allah. Ini bisa diganti-ganti di sini. Kita bagusnya biar dicari-cari-coret, kita bawa ke sini nih. Ya. Kita bawa ke sini. Ya. Nah, ini dia. Kita bawa ke sini, surat Toha 20. Ya, ayatnya tadi 14. Baru kita coba kasih coretan-coretan. Ya. Jadi kita lihat di sini ada dua anak di sini. Ada di sini anak ya. Ini adalah anak. Nah, satu. Yang kedua adalah Allah. Ini juga adalah sama nih. Ya. Nah, jadi anak Allah ini sama nih, setara. Ya. Jadi kita kasih tanda setara dalam matematika itu dikasih gini ya. Ya dikasih gini, ini setara dengan ini. Ya, oh, sama. Nah, itu sebabnya la ilaha illa itu di belakangnya bisa diganti nih. Bisa diganti salah satunya. Ya. Bisa diganti pakai ini, bisa aja diganti pakai ini, ya gitu. Kalau kita pakai ganti ini ya seperti ini, la ilaha illa ana. Kalau kita ganti pakai ini, la ilaha illallah, itu sama. Ya. Jadi la ilaha illallah bisa, la ilaha illa ana seperti sini bisa juga. Kenapa? Ini setara nih, satu sebetulnya. Subjek, predikat. Ini adalah mubtada khabar, sama-sama marfu, dirafa karena setara. Ya, seperti itu. Ya.
La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Ya, jadi inilah yang harusnya kita ingin capai dengan sholat kita nantinya. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi li-nya ini menunjukkan tujuan. Li-nya menunjukkan tujuan maksud tadi. Ya. Anta maksudi, kamulah yang ku maksud. Ya. Kemudian zikir ingat. Nah, ini adalah zikirnya adalah ingat di sini. Zikirnya ingat ya. Nah, baru kemudian ini belakang ya-nya. Ini ya-nya. Nah, ini dia tiga di sini. Li untuk zikir ingat ku. Ini ya-nya aku lagi di sini nih. Jadi artinya apa? Supaya engkau, kan akimi di sini perintah untuk engkau. Ini kan sekalian akim di sini perintah untuk orang kedua, anta. Jadi anta itu adalah dhamir untuk kita manusia, harusnya melebur ke sini, li zikri. Jadi di sini ada kata anta yang tidak disebutkan, anta. Jadi di sini ada tulisan anta yang kita tidak sebutkan, ini adalah anta ya. Jadi anta ya, ataukah anda. Ya. Anda ini kemudian harus melebur ke sini, ya, melebur ke sini. Ya. Wa aqimis sholata li untuk zikri. Jadi li itu adalah maksud tadi. Anta maksudi, hanya engkau Tuhan yang ku maksud, yang ku tuju dengan sholatku ini. Ya. Waridoka matlubi, yang aku cari adalah ridho, bukan ridhonya manusia. Ridho itu senangnya manusia, bukan menyenangkan mertua, bukan menyenangkan istri, suami, bukan menyenangkan siapa-siapa, tapi ridhomu Tuhan. Anta maksudi waridoka matlubi. Nah, seperti itu. Jadi sayang sekali kalau kemudian kita masih ada di level yang di bawah sini. Dan lewat kedua ini dikatakan tadi Pak Nur ini adalah level yang rendah tadi ini yang dikatakan yang Hone juga, yaitu masih melihat diri kita. Jadi masih ada dua di sini. Ada Tuhan di sana dan ada saya di sini. Jadi ada dua yang disebut berpisah. Masih ada dua unsur, masih ada dualitas. Jadi kalau masih ada dua kan belum tauhid namanya. Karena tauhid itu harus bergerak ke yang satu. Tauhid itu ke ahad, ya, ke yang wahid. Maka masih ada dua, berarti belum sempurna. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Salam Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Silakan sih. Ya, jadi tentang yang pertama itu kan benar-benar fana, seperti Imam Ali tidak memperhatikan lagi shell yang atau apa yang beda posisi. Tapi terus terang buat saya masih sangat sulit ya, karena kalau mengingat kayak Imam Ali aja kan waktu ada pengemis minta apa sedekah, zakat, Imam Ali aja mendengar sampai mengulurkan jarinya untuk cincinnya diambil untuk memberi zakat. Berarti kan inderanya Imam Ali itu dipakai gitu. Jadi kalau saya mau bikin diri saya fana, menghilangkan apa tuh indera-indera saya kayak kok masih belum sekualitas Imam Ali gitu. Gimana caranya ya Ustadz ya? Baik, tapi ini tadi ada kata-kata yang harus diperbaiki dulu. Kalau Imam Ali saja, nah itu kata-kata itu artinya kalau Imam Ali saja berarti kita menilai dia belum sempurna. Justru dari situ kita belajar bahwa mereka itu bukan berarti tidak ada kontak dengan dunia ini, tetapi dunia itu dianggapnya dia juga. Satu. Yang kedua, tidak ada relevansi untuk memperbaiki tadi syahnya Imam Ali Zainal Abidin. Karena itu tidak ada tugas sosial di sana. Tidak terkait dengan tugas kekhalifahan. Tapi kalau berkaitan dengan pengemis, itu ada tugas kekhalifahan di sana. Gitu. Iya kan? Oh iya betul Ustadz. Ya, Eh, jadi ada bedanya ya. Nah, bedanya jauh sekali. Gitu. Sal itu tidak terkait dengan kemanusiaan, humanism, sedangkan pengemis itu berkaitan dengan humanism. Iya, seperti itu. Berarti indera kita tetap dipasang juga ya, tapi emang kita harus mikir, otak kita harus mikir, oh ini urusan umat, urusan sosial, meskipun urusan dunia juga gitu. Jadi maksudnya gini, semua yang kita lihat ini, yang kita rasakan itu sebetulnya adalah dia, tajalli namanya. Tajalli. Cuma di balik tajallinya sesuatu itu kan ada nilai-nilainya, contohnya manusia. Jadi misalnya anjing tajalli Tuhan juga, pohon-pohon tajalli Tuhan juga, manusia tajalli Tuhan juga. Tapi nilainya berbeda. Nilai manusia, nilai pohon dengan nilai anjing kan berbeda, begitu. Ya. Ya baik-baik. Terima Ya, kasih Ustadz. ya sama-sama. Ada lagi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, afwan. Sisi makna tersirat yang lebih halus Ustaz dalam surah Taha yang 14 tadi, apakah boleh
simpulkan sisi batinnya bahawa kata lizikri berakhir dengan ya maksura tadi, maka kongkongan huruf tu sendiri adalah suatu simbolik benteng rohaninya yang perlu kita masuki kat situ. Maka ini menjadikan ya maksura tadi adalah satu panggilan halus daripada yang menanti kita di alam sana tadi. Jadi pencerahan Ustaz, barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi jemaah sekalian, sebelum kita lanjut kita terangkan dulu yang disebut tadi dengan Pak Nur ya maksura itu namanya ya bengkok ya. Ini bengkok ya, tapi bengkok. Alif bengkok maksudnya. Ini alif sebetulnya bengkok. Nah, maka maksur itu artinya sebetulnya maksur itu terpotong. Maksur itu terpotong. Jadi kalau misalnya pulpen itu patah, al-kalamu maksurun gitu. Pulpen itu patah ya. Namanya alif patah bengkok ya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini namanya alif maksura. Nah, kenapa berakhir dengan ya di sini ya apa namanya? Ya maksura artinya ya aku. Ya, karena seperti dikatakan seperti tadi yang dikatakan Pak Nur itu bunyi ya di sini kan tidak begitu berasa. Benar-benar itu halus, indah. Ini bagus kata-kata ini. Analisisnya Pak Nur bagus. Lidzikri. Kan tidak boleh baca lidzikri kan begitu. Baca saya lidzikri. Halus sekali di sini. Tapi dia harus ada. Tidak boleh dibaca lidzikri. Beda antara lidzikri dengan ada ya-nya nih. Coba kita lihat di sini. Beda kalau kita tulis ya mana? Beda kita tulis ya di sini aja. Lidzikri dengan lidzikri. Walaupun kedengarannya hampir sama. Yang kita tulis di sini lidzikri ya. Nah, lidzikri begini saja nih. Lidzikri. Ini kan bisa aja bacanya kan sama saja. Karena zikrun, asal katanya kan zikrun, zikir. Ini ini adalah huruf jar, jadi harus ke bawah lidzikri. Tapi beda kalau lidzikri dengan lidzikri, gitu. Ini ada nih. Ya, kalau lidzikri hanya untuk ingat saja. Tapi di belakangnya ada kata lidzikri. Harusnya kan ini cukup. Jadi kalau salat untuk ingat, kamu gitu, supaya ingat. Masa ingat siapa? Nah, di belakangnya ada ya seperti ini. Namanya ya mutakallim. Gitu. Lidzikri. Ya. Secara gramatika namanya ya mutakallim. Secara tulisan namanya ya maksura bengkok. Ya, alif bengkok. Lidzikri. Ya. Untuk ingat kepada aku. Jadi ada ya di belakang sini. Ya. Ya, sehingga disinilah terasa tadi kalau dikatakan Pak Nur ini halusnya di sini. Ya. Jadi ada tiba-tiba yang halus kali di sini. Ya, sepoi-sepoi basah. Tidak berasa, tetapi halus, indah. Justru dalam kesepoi-sepoian itulah keindahan dan ketenangan terjadi. Seperti persis udara, angin yang bertiup sepoi-sepoi basah. Nah, begitulah. Ya, lidzikri untuk mengingat aku. Saya kira bagus. Dan ini menunjukkan kata ya di sini menunjukkan dia kita harus ke dalam. Karena dia itu adalah terhijab oleh apa yang kita sebut tadi tajallinya Tuhan. Kita tidak boleh melihat pohon sebagai pohon supaya kita terhijab. Kalau kita melihat pohon sebagai pohon, kita terhijab. Dia adalah hijab. Nah, harus kita menganggap bahwa pohon itu adalah tajalli Tuhan. Sehingga kita tidak terhijab oleh pohon itu. Nah, tapi ingat, tetap pohon itu bukan Tuhan. Cuma dibalik. Lizikri. Ya, harus ada di sana dia. Ada lagi cuma sekarang sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, Ana nak tanya tadi tentang nas apa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Baik, yang Ana nak fahamkan, yang Anda dapat lihat di sini, fa'budni, maka ibadahilah aku. Kemudian Allah ikuti dengan wa aqimis salata. Apa beza ibadah dengan mendirikan solat? Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua, di sini Allah menggunakan wa aqimus salata li dzikri. Zikir di situ adalah masdar kalau ikut kaedah lah Ustaz Ya. Tapi kenapa tidak disebutkan litadzkuruni, demi mengingatiku, tetapi Allah menyebut li dzikri, demi ingatanku. Sebab ya di situ adalah ya mutakallim, aku di situ seperti mana Ustaz sebut tadi, Allah ataupun ana itu sendiri. Jadi kenapa Allah gunakan li dzikri, tidak litadzkuruni? Ana cuba juga merujuk beberapa tafsir, tapi tak ada jawapan yang solid lah. Ana mungkin Ustaz boleh terangkan daripada apa yang dapat Ustaz fahamkan. Afwan wal afwa minkum.
Terima kasih banyak, syukran. Jadi Mas Kaisar Bahagia tadi Ustadz kita dari Malaysia. Terima kasih banyak telah bertanya. Jadi cuma sekarang kenapa ada dua di sini? Fa'budni baru kemudian aqimis shalah. Ya. Ini bisa kita artikan ini adalah lebih universal, ini lebih partikular spesial. Jadi ini adalah beribadah secara keseluruhan. Seluruh aspek kehidupan kita adalah ibadah. Jadi kita makan, kita minum, kita bekerja, kita mengajar, kita belajar, kita mengurus dapur kalau ibu-ibu, kita pergi ke pasar, semuanya harus bernilai ibadah. Ibadah di sini masuk baik ibadah mahda ataupun ghairu mahda. Tetapi ibadah itu ada intinya, ada tiangnya. Nah ini sih salat. Dari sinilah kemudian muncul hadis as-salatu imadu atau amududdin. As-salatu imaduddin. Dia inti daripada ibadah adalah salat. Artinya apa? Kita menganggap seluruh ini ibadah, kita pergi kerja ibadah, kita berkebun ibadah, kita menjadi polis ibadah, kita menjadi tentara army adalah ibadah. Tetapi kalau salat ditinggalkan, nilainya ini menjadi runtuh, hilang. Ya. Kita ulangi lagi, kita menganggap semuanya ibadah. Sampai kita mengatakan, saya tidak perlu salat lagi. Kenapa? Seluruh hidup saya adalah ibadah. Itu tidak boleh, tidak benar. Jadi tanda bahwa kita menjadikan seluruh ibadah ini, seluruh hidup kita adalah ibadah, adalah dengan tetap menegakkan salat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya. Ini urutannya di sini apa namanya? Tiangnya di sini nih. Ya, apa namanya itu kolomnya di sini, kolomnya. Kolom itu tiangnya di sini. Ya. Core-nya di sini. The core of ibadah adalah salat. Ya. Makanya salat itu nama lainnya adalah doa. Dan doa itu adalah mukhul ibadah. Jadi salat ini kan doa. Doa adalah mukhul ibadah. Dia adalah otaknya ibadah. Kalau ini tidak ditiadakan, berarti dia bukan manusia lagi. Karena inti manusia pada otaknya, pada akalnya. Ya. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya, bukan manusia lagi, tapi hewan. Karena disebut manusia itu adalah hewan yang berpikir. Al-hayawanun natik. Satu. Yang kedua, ini adalah lidzikir. Kenapa menggunakan masdar di sini? Kenapa bukan fi'il misalnya? Kenapa bukan fi'il mudhari misalnya? Litadhkurni. Kenapa bukan litadhkurni? Tapi kenapa lidzikri? Ya, inilah jemaah sekalian berbahagia. Kita sampaikan bahwa ketika kita menggunakan fi'il mudhari ataupun fi'il madhi, dia berada dalam waktu. Dia terikat dengan waktu. Berarti masih ada di dalam ruang alam dunia, alam materi. Ya. Karena alam dunia, alam materi terikat oleh ruang waktu. Ketika kita menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari, menunjukkan kegiatan itu, fi'il itu berada dalam ruang waktu. Tapi begitu dia masdar, dia keluar. Karena kita tahu ketika dia menjadi kata benda, dia menjadi keluar daripada waktu. Ya. Makanya seperti contohnya kata-kata ini ja'il. Ja'il itu menjadi kata benda, menjadi fa'il. Ketika dia fa'il, dia bukan fi'il lagi. Dia menjadi isim. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Artinya apa? Setiap saat akan ada khalifah dan tidak terikat oleh waktu, ruang. Ini ja'il. Begitu juga di sini menggunakan masdar. Masdar adalah isim. Maka menunjukkan dia di luar waktu. Ya, luar biasa rahasia-rahasia Al-Quran kalau kita lihat dari sisi bahasa saja. Lidzikri. Ya. Karena ini ada objeknya, harusnya kan dia sebaiknya kata kerja tadi seperti Ustaz kita katakan. Saya litadhkurni. Tapi kenapa tidak menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan masdar? Bagi Bapak selain lain tidak mengenal istilah bahasa Arab masdar, masdar itu apa? Kata kerja dibendakan. Sama dengan bahasa Inggris inform. Ya, seperti inform, go, going, kamu gitu. Study, studying. Jadi lidzikri. Nah, maka dengan demikian, mengingat Allah itu adalah kita keluar dari ruang waktu. Ketika kita keluar dari ruang waktu, kita benar-benar fana dan baqa di dalam kemuliaan Allah. Kenapa? Karena tidak ada lagi ruang waktu. Ketika masih ada ruang waktu, berarti masih ada tadi kesadaran lain. Seperti tadi di dalam penjelasan Imam Khomeini di sini. Kita masih berada di posisi kedua di sini. Jadi kalau kita menggunakan litazkuruni di sini, maka kita berada di posisi ini. Tetapi yang paling utama kata Imam Khomeini tadi adalah kita berada di posisi pertama.
Seperti Bunda Zainab mengatakan marah itu jamila karena dia sudah keluar dari waktu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ahsantum Ustaz. Ya. Syukran, jazakumullah khairan Afwan, katsira. Ustaz. Masya Ya. Allah, subhanallah. Terima kasih banyak. Afwan. Ahsantum. Syukran Ustaz. Afwan, terima kasih banyak. Jemaah sekalian, mari kita tutup dengan terima kasih banyak. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukron, Ustaz. Sama-sama Terima Bapak kasih Ibu. Bu Ayu. Terima kasih Pak Haji, Bu Ayu. Assalamualaikum.